Halo, selamat datang dan selamat bergabung di Medica Plaza. Perkenalkan, kami dari ICT Departemen. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada karyawan yang baru bergabung di Medica Plaza. Di antaranya, struktur organisasi, aset, user account access, dan yang terakhir adalah security policy. Baik, kita masuk ke struktur organisasi. ICT adalah Information Communication and Technology. Di dalam struktur organisasi kami, terdapat beberapa peran penting, di antaranya ICT Manager, ICT Supervisor, System and Project Development, Business Analyst, Application Developer, dan Technical Support. Departemen ICT ada untuk mendukung kegiatan-kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan teknologi untuk mencapai tujuan secara maksimal. Berikut adalah alur bisnis proses kami, di mana secara keseluruhan kami mencakup dari awal tahapan user request, approval, sampai dengan handover kepada user. Baik, kita masuk pada bagian aset. Aset di sini merupakan alat kerja yang digunakan oleh karyawan untuk menunjang pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing departemen, di mana pada proses penerimaan sebagai berikut. Pertama, karyawan mengecek aset yang diterima, memastikan aset tersebut dalam keadaan baik. Kedua, pastikan nama karyawan, penerima aset, dan kolom lainnya sudah sesuai. Ketiga, tim ICT akan menandatangani terlebih dahulu pada kolom diserahkan oleh. Kemudian, karyawan menandatangani berita acara serah terima aset perusahaan pada kolom diterima oleh. Terakhir, supervisor atau manajer ICT akan menandatangani kolom terakhir sebagai pihak yang mengetahui momen pada saat serah terima aset perusahaan berlangsung. Dan secara resmi tanggung jawab penuh aset sudah berpindah kepada karyawan. Selanjutnya, kita masuk pada bagian tanggung jawab aset perusahaan. Untuk karyawan yang sudah menandatangani berita acara serah terima aset perusahaan, harus menjaga dan memelihara aset secara rutin. Sebagai contoh diantaranya, jauhkan zat cair atau makanan apapun dari aset laptop ataupun desktop, handphone, dan yang lainnya yang bersifat elektronik. Matikan laptop dengan baik dan benar dengan cara memilih shutdown. Tidak diperbolehkan menaruh barang berat di atas laptop ataupun desktop. Penggunaan charger harus sesuai dengan peruntukannya, menyimpan aset sesuai dengan peruntukannya, serta dilarang membongkar aset ICT dengan tujuan apapun. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan aset atau alat kerja tidak bisa digunakan dengan alasan secara sengaja ataupun tidak disengaja, maka karyawan diwajibkan membuat surat keterangan dengan sejujur-jujurnya menggunakan form yang sudah disediakan oleh ICT dan dilengkapi tanda tangan atasan sebagai pihak yang mengetahui hal tersebut. Dari berita acara kerusakan yang sudah dibuat oleh karyawan yang bersangkutan, kami akan menganalisa kembali pada aset yang sudah dilaporkan dan menentukan apakah memang kerusakan yang terjadi diakibatkan kelalaian atau memang ada kerusakan dari bawaan pabrik. Setelah kami melakukan analisa pemeriksaan, maka kami akan melanjutkan ke pihak HCBS sebagai penentuan keputusan terakhir. Kemudian berkaitan dengan pengembalian aset. Pastikan sebelum melakukan pengembalian, maka karyawan harus melakukan handover kepada atasan yang bersangkutan. Hal ini diwajibkan ketika karyawan melakukan penukaran aset maupun resign. Karyawan juga wajib menandatangani berita acara serah terima pengembalian pada kolom diserahkan oleh. Kemudian, kami akan memastikan apakah aset tersebut sudah sesuai dengan serah terima pada saat karyawan mulai bergabung. Setelah kami melakukan pengecekan dan sudah sesuai, maka supervisor atau manajer ICT akan menandatangani sebagai pihak
yang mengetahui proses serah terima pengembalian aset berlangsung. Perlu dipahami, jika karyawan membutuhkan fasilitas lain di luar standar ICT ataupun mengalami kendala dari fasilitas yang sudah diberikan oleh ICT guna untuk menunjang pekerjaan, maka karyawan wajib melakukan pengajuan menggunakan form ICT request. Dan berikut cara menggunakan aplikasi Helpdesk. Hai MP Nation, kali ini kami akan memberikan panduan bagaimana cara menggunakan aplikasi Helpdesk. Helpdesk merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana karyawan untuk melaporkan kendala yang berkaitan dengan hardware, software, network, dan hal-hal yang lain. Melalui Helpdesk, karyawan juga dapat melakukan permintaan atau perbaikan aset ICT. Untuk menggunakan aplikasi Helpdesk, karyawan bisa mengaksesnya melalui browser dengan memasukkan alamat web helpdesk.medicaplaza.com. Setelah itu, karyawan akan langsung diarahkan ke aplikasi Helpdesk. Di dalam aplikasi Helpdesk terdapat dua bagian, yaitu bagian tiket dan bagian ICT request form. Untuk melaporkan kendala yang dialami, karyawan dapat membuat laporan pada menu tiket dengan mengakses menu tiket dan klik tombol Create Ticket. Karyawan dapat memasukkan informasi sesuai dengan form yang disediakan. Silahkan isi kategori, subkategori, dan case sesuai kendala yang terjadi, lalu pilih bagian severity untuk menentukan seberapa besar tingkat kebutuhan penyelesaian kendala. Silahkan isi bagian subjek dan detail sesuai dengan kendala yang dialami agar ICT dapat memahami kendala yang dimaksud. Tekan Create untuk membuat tiket. Selanjutnya, kita masuk pada menu Form Request. ICT Form Request adalah fasilitas yang kami sediakan untuk membuat permintaan yang berkaitan dengan hardware, software, akses, license, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan karyawan. Berikut cara pembuatan ICT Form Request. Pertama, pastikan data yang telah terisi sudah sesuai dengan data requestor, yaitu tanggal pembuatan, nama lengkap, nomor induk karyawan, posisi, dan departemen. Setelah itu, isi bagian location, required date, dan request for. Perlu diperhatikan pada bagian request for, manajer dan supervisor bisa membuat request untuk staf pada departemen terkait. Kemudian, silahkan mengisi severity sesuai dengan tingkat kebutuhan penyelesaian permintaan. Selanjutnya, pilih request kategori yang diperlukan. Pada ICT request form, terdapat beberapa pilihan requirement, yaitu hardware requirement, application requirement, license requirement, dan access requirement. Silahkan memilih list yang tersedia pada masing-masing requirement dengan cara klik pada poin-poin yang dibutuhkan. Jika masih ada informasi tambahan terkait dengan permintaan karyawan, isi bagian details agar mempermudah ICT untuk mengerti permintaan yang dibuat oleh karyawan. Jangan lupa untuk mengisi kolom Other Information agar memperjelas permintaan yang diminta. Setelah semuanya telah terisi, klik Submit dan klik Continue. Setelah ICT Request Form dibuat, status dari request akan menjadi waiting. Karyawan diminta untuk menunggu approval dari supervisor dan manajer departemen karyawan terkait. Saat supervisor dan manajer sudah melakukan approval terkait permintaan dari karyawan,
maka permintaan akan segera masuk ke Departemen ICT. Melalui menu tiket ini, karyawan juga dapat memantau proses pengerjaan dan status tiket yang sudah dibuat. Status waiting menandakan tiket yang dibuat masih dalam list antrian. Di sini, tiket manajer kami akan memproses tiket untuk diserahkan ke engineer. Status assign menandakan bahwa tiket sudah diserahkan oleh tiket manager ke engineer untuk dikerjakan. Status on progress menandakan bahwa tiket sudah dalam proses pengerjaan oleh engineer. Status resolve menandakan bahwa tiket yang sudah dibuat sudah selesai dikerjakan. Saat status tiket menjadi resolve, karyawan dapat memastikan apakah tiket tersebut sudah benar-benar terselesaikan. Jika ya, user dapat melakukan close, yang artinya kasus ditutup dan masalah sudah selesai. Jika belum, maka karyawan dapat melakukan request tiketnya untuk dibuka kembali. Selanjutnya, kita masuk pada bagian User Account Access. Setiap karyawan akan mendapatkan akun user dan email untuk login berbagai aplikasi yang ada di Medica Plaza. Format akun yang digunakan adalah firstname.lastname karyawan. Untuk email, firstname.lastname@medicaplaza.com dan firstname.lastname@int.medicaplaza.com. Aplikasi yang digunakan Medica Plaza saat ini sudah menerapkan SSO atau Single Sign-On, di mana karyawan tidak perlu menggunakan beberapa akun untuk login aplikasi, cukup menggunakan satu akun untuk berbagai aplikasi sesuai dengan departemen. Sama seperti login aplikasi, login email juga menggunakan user account dengan tambahan @medicaplaza.com atau @int.medicaplaza.com. Untuk pengoperasian email, Medica Plaza menggunakan aplikasi Microsoft Outlook. Namun, jika Anda menggunakan akses melalui web, bisa dengan mengakses mail.medicaplaza.com/owa. Bagi karyawan yang mendapatkan email dengan format firstname.lastname@int.medicaplaza.com, maka karyawan bisa melakukan login melalui web browser dengan mengetik localmail.medicaplaza.com. Dan untuk jabatan manajer ke atas, Anda bisa login dengan office.com. Sebagai catatan, user akun dan akun email menggunakan satu password dan karyawan wajib mengganti password per 90 hari dengan cara tekan pada keyboard laptop atau desktop, yaitu Ctrl-Alt-Delete, kemudian pilih Change Password. Atau bisa dengan cara mengakses pada browser dengan link mail.medicaplaza.com/ecp. Untuk karyawan yang menggunakan @int.medicaplaza.com, tetap mengakses ke localmail.medicaplaza.com. Kemudian, login dengan menggunakan akun email dan password yang lama. Jika cara tersebut tidak bisa digunakan dikarenakan password karyawan yang sudah expired atau sudah melewati 90 hari, maka karyawan bisa mengakses melalui browser dengan mengetik identity.medicaplaza.com, login menggunakan akun dan password yang lama. Setelah Anda memahami user account access, maka selanjutnya adalah bagaimana cara mengakses jaringan yang ada di Medica Plaza. Koneksi jaringan pada Medica Plaza terbagi atas dua bagian, yaitu Medica Plaza Corporate dan Medica Plaza Guest. Khusus bagi karyawan Medica Plaza, ICT menyediakan akses jaringan Medica Plaza Corporate, di mana karyawan bisa mengakses semua aplikasi dan koneksi internet. Berikut flow untuk koneksi jaringan Medica Plaza Corporate. Pertama, saat karyawan mengkoneksikan jaringan Wi-Fi atau Local Area Network, maka akan muncul status No Internet, yang berarti karyawan bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di Medica Plaza, namun tidak bisa mengakses internet. Kedua, akses sign-in portal menggunakan user account karyawan.
akses pada browser dengan mengetik intranet.medicaplaza.com. Kemudian, pilih login portal internet, maka status akan berubah menjadi connected, yang berarti karyawan sudah bisa mengakses aplikasi Medicaplaza maupun internet. Untuk jaringan Medicaplaza Guest, kami sediakan untuk para tamu yang berkunjung atau peserta MCU di Medicaplaza. Kemudian, lanjut pada bagian koneksi VPN atau Virtual Private Network. Koneksi ini digunakan pada saat karyawan sedang bertugas di luar agar bisa mengakses aplikasi Medicaplaza yang tidak dipublish untuk kepentingan perusahaan. Berikut cara penggunaannya. Pertama, koneksikan internet pada device yang sudah terinstall VPN. Kemudian, klik aplikasi VPN pada bagian taskbar Windows, login dengan menggunakan user account, lalu klik connect. Karyawan akan masuk ke jalur khusus untuk masuk ke jaringan Medicaplaza. Jika sudah terkoneksi, maka karyawan seakan berada di head office yang bisa mengakses aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Baik, sekarang ini kita masuk pada bagian security policy. Medicaplaza mempunyai aturan-aturan yang berlaku untuk karyawan yang mendapatkan akun beserta aset alat kerja. Di antaranya, terkait dengan sharing folder. Penetapan semua file atau data di dalam file sharing dan storage desktop ataupun laptop hanya yang berhubungan dengan proyek atau perusahaan. User tidak diizinkan mengakses file sharing tanpa adanya password. Hak akses di masing-masing directory diatur oleh ICT Administrator. Untuk alasan apapun, file atau data dengan format gambar, audio, dan video tidak dibenarkan berada dalam file sharing NAS atau Network Attached Storage. Karyawan tidak dibenarkan membuat folder sharing dengan metode simple file sharing atau sharing folder tanpa adanya keamanan. Pengaturan folder berdasarkan user access policy yang ditetapkan oleh perusahaan, serta user mendapatkan akses folder berdasarkan permit yang diberikan kepada user tersebut yang tertuang dalam form ICT request. Sharing folder Medicaplaza mempunyai isi yang sifatnya sementara yang telah ditetapkan hanya 1 minggu sebagai tempat untuk user menyimpan file. Setelah itu, ICT Administrator tidak bertanggung jawab atas data tersebut. Karyawan harus menjaga kerahasiaan username dan password dari masing-masing aplikasi maupun email dan login laptop. Masing-masing karyawan tidak dibenarkan untuk men-share username dan password dengan alasan apapun. Kemudian, karyawan wajib membackup email pada saat email sudah dalam keadaan full. Untuk panduannya sebagai berikut.
Untuk video tersebut, karyawan juga bisa mengakses ke intranet.medicaplaza.com dan pilih tutorial user. Selanjutnya, karyawan tidak diperbolehkan mengakses hal yang berkaitan dengan sosial media pada saat jam kerja, serta pemblokiran USB akan berlaku pada level supervisor dan staff. Hal ini dilakukan demi kenyamanan dan keamanan bersama dalam bekerja. Terakhir, kami akan menjelaskan mengenai sistem informasi internal perusahaan. Sistem ini kami buat dalam bentuk aplikasi web dengan nama intranet.medicaplaza.com. Untuk mengakses aplikasi tersebut, karyawan bisa mengakses melalui browser dengan mengetik intranet.medicaplaza.com pada jaringan Medicaplaza. Intranet ini digunakan sebagai pusat informasi penting yang bersifat private bagi karyawan Medicaplaza. Di antaranya, update seputar informasi berita terkini, pusat komunikasi dan sosialisasi antar departemen di Medicaplaza, informasi aplikasi Medicaplaza sesuai dengan masing-masing departemen, wadah penyimpanan informasi dokumen internal, update informasi nomor extension karyawan, tips dan trik untuk karyawan jika ada kendala pada perangkat kerja, portal login internet ketika akan mulai bekerja, dan masih banyak lagi. Demikian induction dari ICT Department. Mohon patuhi aturan yang berlaku. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat bergabung di Medicaplaza.